Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah, saya dari Universitas Nusa Putra. Di sini saya akan membahas mata kuliah Teori Portofolio dan Investasi pada pertemuan ketiga, yaitu tentang saham dan nilai saham. Apa yang dimaksud dengan saham? Dalam Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 menyebutkan bahwa EPEK adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas EPEK, dan setiap derivatif dari EPEK. Jadi, dalam arti luas, saham adalah bagian dari EPEK atau surat berharga tersebut. Kemudian, istilah-istilah pada saham. Yang pertama ada dividen. Dividen merupakan suatu keuntungan perusahaan yang dibagi melalui rapat umum pemegang saham. Yang selanjutnya adalah capital gain. Capital gain ini merupakan selisih antara harga beli saham yang dibandingkan dengan harga jual sahamnya. Kemudian stock split. Stock split ini adalah pemecahan nominal saham sehingga nilainya menjadi lebih kecil. Yang keempat yaitu reverse stock, di mana dilakukan dengan tujuan untuk menyelamatkan perusahaan. Selanjutnya adalah saham bonus. Saham bonus ini merupakan saham yang dibagikan secara cuma-cuma kepada para pemegang saham. Yang terakhir ada dividen saham. Dividen saham ini merupakan sebuah dividen yang diberikan dalam bentuk saham kepada para pemegang saham. Selanjutnya proses jual beli saham. Biasanya proses jual beli saham ini dilakukan pada pasar perdana, pasar sekunder, pasar reguler, pasar tunai, serta pasar negosiasi. Pasar perdana merupakan proses penjualan perdana EPEK setelah memperoleh izin dari emisi atau OJK atau sering disebut juga IPO. Selanjutnya adalah pasar sekunder. Pasar sekunder ini merupakan suatu tempat untuk menjual beli surat berharga yang telah dicatat di Bursa Efek Indonesia. Kemudian selanjutnya adalah pasar reguler. Pasar reguler ini merupakan sebuah pasar memperdagangkan efek di bursa yang dilakukan berdasarkan proses tawar-menawar secara lelang pada hari bursa ketiga. Selanjutnya adalah pasar tunai. Pasar tunai ini adalah perdagangan efek di bursa yang dilakukan berdasarkan proses tawar-menawar secara lelang pada hari bursa yang sama. Jadi antara pasar reguler dengan pasar tunai ini memiliki kesamaan, yaitu sama-sama proses tawar-menawar, akan tetapi pada pasar reguler ini dilakukan pada hari ketiga bursa tersebut. Namun pada pasar tunai yaitu proses ini dilakukan pada hari yang sama dengan proses tawar-menawar tersebut. Kemudian yang terakhir ada pasar negosiasi. Pasar negosiasi ini adalah pasar yang memperdagangkan efek yang dilakukan melalui proses tawar-menawar secara individual. Jadi antara ketiga pasar reguler, tunai, dan pasar negosiasi ini adalah bisa dibilang merupakan proses yang sama, perdagangan yang sama dengan proses tawar-menawar, hanya saja pada pasar negosiasi ini dilakukan secara individual. Begitu teman-teman. Selanjutnya adalah indeks saham. Apa sih indeks saham? Indeks saham adalah sekumpulan saham yang dipilih berdasarkan kriteria dan metodologi tertentu, serta dievaluasi secara berkala di dalam perdagangan saham. Adapun manfaat dari indeks saham adalah dapat digunakan untuk menentukan dan mengukur pencapaian strategi investasi yang umumnya digunakan sebagai brand making atau acuan dalam melakukan pengelolaan portofolio investasi. Beberapa istilah dalam indeks saham. Terdapat 6 istilah. Yang pertama UMA, yaitu salah satu pengumuman mengenai saham yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia.
Yang kedua adalah suspensi saham. Suspensi saham ini adalah sebuah pengumuman dan tindakan yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia untuk melakukan sebuah pemberhentian sementara terhadap perdagangan saham. Yang ketiga adalah pembukaan suspensi saham. Pembukaan suspensi saham ini merupakan sebuah pengumuman pembukaan suspens atas saham yang sebelumnya pernah dilakukan suspend atau pemberhentian. Yang keempat adalah listing. Listing atau pencatatan ini merupakan pencantuman suatu efek dalam efek yang tercatat di bursa sehingga dapat diperdagangkan. Yang kelima yaitu delisting atau penghapusan, merupakan sebuah penghapusan efek dari daftar efek yang tercatat di bursa sehingga efek tidak dapat diperdagangkan. Yang terakhir adalah relisting. Relisting ini adalah efek dalam daftar efek yang tercatat di bursa setelah efek tersebut dihapus. Selanjutnya adalah nilai saham. Dalam nilai saham ini terdapat 3 macam nilai. Yang pertama yaitu nilai buku, nilai pasar, dan nilai intrinsik. Nilai buku merupakan sebuah nilai aset yang ada dalam neraca perusahaan setelah dikurangi dengan semua kewajiban yang dimiliki. Yang selanjutnya adalah nilai pasar. Nilai pasar ini merupakan sebuah total nilai saham yang beredar yang dimiliki oleh sebuah perusahaan berdasarkan harga saham yang diperdagangkan. Selanjutnya adalah nilai intrinsik. Nilai intrinsik ini merupakan nilai wajar yang seharusnya dimiliki oleh sebuah perusahaan saham yang diperoleh dari perhitungan valuasi saham. Nah, teman-teman, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.